Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan sore hari ini, Kopi Tani akan membuat video dan bercerita tentang tanaman cabai yang pada saat hari ini cabai Kopi Tani ini tepat yaitu umurnya 1 bulan. Jadi dalam kondisi 1 bulan ternyata sudah pecah dahan, dan ini kemarin seraan 1 bulan Sobat Tani, pas seraan 1 bulan saya tanam. Jadi umur ya kemarin 1 bulan itu saya menanam antara cabai dengan tomat. Itu kelang 3 hari tomat selesai, nah itu saya nanam cabai. Nah ternyata hanya kelang 3 hari tomat yang kondisinya sudah kayak gitu, sudah ada pentil dan buahnya, itu cabainya masih kondisi seperti ini. Nah kenapa dalam usia 1 bulan kok cabainya masih kecil-kecil, masih kurus-kurus? Nah, cara budidaya Kopi Tani dalam berbudidaya cabai memang sering kayak gini Sobat Tani. Tapi di akhir sebuah perjalanan cabai ini, alhamdulillah biasanya sampai finish. Lain dengan yang umur 1 bulan sudah ditunjukkan di kolom komentar ataupun di Facebook. Mungkin kawan-kawan sering yaitu memposting di Facebook mengatakan, "Lur, umur 1 bulan kurang apa ini ya?" Ini mohon yaitu sarannya dari para suhu. Padahal ya kita tahu bahwasanya itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya umur 1 bulan kok sudah kayak gitu gedenya. Nah ini sementara punya Kopi Tani ini pas 1 bulan hari ini, nah ini masih posisi seperti ini cabenya. Cabenya kayaknya kurus-kurus Sobat Tani. Nah, tapi sudah menunjukkan yaitu akan adanya tanda-tanda buah di YY pertama. Nah seperti ini. Tapi Sobat Tani akan yakin bahwasanya setiap Kopi Tani nanam cabai seperti ini, di awal pertumbuhan itu agak seperti terhambat. Sobat Tani tahu apa alasannya? Nah saya kasih sedikit alasannya kenapa di awal pertumbuhan cabai Kopi Tani ini selalu seperti cabai yang kerdil. Tapi pada saat nanti pembuahan, Sobat Tani akan tahu insya Allah ya, kalau cuaca masih bersahabat dan izin dari yang di atas, ya kita sama-sama berusaha, semuanya ada keputusan ada yang di atas. Ini pola cara budidaya Kopi Tani seperti ini. Saya berbagi kenapa kok selalu kerdil di awalnya. Tapi biasanya sampai finish sehat dan buahnya alhamdulillah banyak sekali. Ini karena satu Sobat Tani, pada saat saya penanaman ini plastiknya plastik ukuran 90, tapi pupuknya saya letakkan di tengah sini Sobat Tani. Saya letakkan di tengah selebar 1 cangkul. Nah otomatis dalam penanaman ini belum menyentuh pupuk yang ada di tengah. Maka dalam usia 1 bulan dia seakan-akan masih kerdil. Tapi lihat para Sobat Tani, nanti apabila pupuknya sudah jadi yang di tengah berkisaran 1 bulan, otomatis ini 1 bulan lebih karena penanamannya aja 1 bulan dan penaburannya sudah otomatis lebih dari 1 bulan. Ketika cabai ini benar-benar membutuhkan makanan, maka pupuk yang di tengah itu sudah jadi Sobat Tani. Kalau pupuknya perlakuannya ditaruh di tengah dan dia seperti diperkedil awalnya. Lain dengan yang kita tabur sampai pinggir-pinggir semuanya, terus bibitnya polybag. Nah ketika bibitnya polybag luar biasa Sobat Tani. Ini tidak pakai ya berhenti, dia langsung tanam. Ibaratnya sore tanam, malam sudah keluar akar langsung hidup. Tapi ini bibitnya sistem cabut, oleh karena itu agak kerdil. Kembali lagi dengan seperti kerdil ini kuat dia karena sudah sambil menunggu pupuk yang di tengah. Jadi pas dia dapat pupuk, maka pupuk sudah jadi, pas dia nafsunya makan sudah kuat. Nah, biasanya ini setelah pecah dahan dan nanti ada pentil-pentil ataupun buah-buah yang dia sudah menunjukkan buahnya sudah keluar, maka insya Allah akan rimbun. Sobat Tani akan tahu nanti di akhir Desember
mungkin ya 10 hari lagi ini mungkin saya bikin video lagi. Jadi pertumbuhannya seperti apa. Yang sekarang kondisinya seperti ini, yaitu sudah mulai pecah dahan. Sementara batang ini hanya setinggi ini sobat tani. Jadi kita lihat seperti kerdil banget. Namun insya Allah pada saat nanti dia waktunya makan, dia akan dapat pupuk di tengahnya, sehingganya pas pada masa yaitu generatif itu semuanya sudah siap, makanan sudah siap saji, dalam artian kata sudah lerem, sudah mateng. Terus nafsu makan dari cabai ini juga sudah kuat, maka dia akan benar-benar secara yaitu kebutuhannya itu sudah bisa tercukupi, dan dia tinggal membuat batang, membuat buah dan menjaga dari buah-buahnya karena persiapan pupuk yang sudah matang. Lain dengan yang pupuknya belum matang, banyak sekali kendalanya kadang-kadang yaitu melonyot cabenya dan banyak sekali penyakit-penyakit yang lainnya. Berbaginya Kopi Tani tadi yaitu bisa diambil intinya bahwasanya cara Kopi Tani bertani yaitu pupuknya ditaruh di tengah plastik sobat tani. Kemarin sudah saya kasih tahu cara-caranya. Adapun pupuknya nanti ini pasti ada yang tanya lagi kalau tidak saya jelaskan sekalian. Ini saya kasih Posca Plus, terus Posca Subsidi dan SP36. Kemarin sudah saya bagikan kenapa saya nanam cabai yang ini SP36-nya ataupun kandungan P-nya saya banyakkan karena otomatis di musim hujan. Jadi saya mulai tanam ini, mulai bentang plastik, hujan terus menerus. Sehingga di dalam musim hujan ini pertumbuhannya juga hidup semua, tapi pertumbuhannya enggak sedrastis kalau di musim panas. Karena yaitu tadi mungkin untuk yaitu tanahnya agak padat sobat tani. Tidak segembur kalau musim panas. Kalau musim panas itu tanah yang ada dalam plastik ini gembur. Saya kira untuk informasi yang Kopi Tani bagikan tentang kenapa saya setiap nanam di awal penanaman umur 1 bulan itu cabenya kerdil, tapi pada saat nanti acara usia ataupun fase generatif, maka cabai ini akan baru kelihatan pertumbuhannya. Dan ini semuanya saya tanam cabai ini sobat tani. Ini karakter cabainya itu daunnya itu tidak buka. Jadi karakter cabainya pada saat dia keluar daunnya keriput, pada saat keluar daunnya keriput. Tapi pada saat setelah 1-2 minggu setelah yang atasnya ada lagi, itu daunnya itu halus sobat tani. Daunnya halus. Tapi pada saat keluar seperti keriput. Ini saya baru nanam sekali ini. Nanti insya Allah saya akan berbagi tentang bibit apa yang saya tanam ini, karena saya ini bukan menanam yang punya saya sendiri. Sedangkan yang punya saya sendiri akan saya persiapkan untuk penanaman di sana, yang itu ada pisang-pisangnya itu yang kemarin penanaman yaitu bulan 7, awal bulan 7. Nah, itu sampai sekarang masih ada merah-merah sobat tani. Saya perlihatkan sedikit. Nah, sudah petikan lebih dari 17 kali sobat tani. Nah, jadi sudah beberapa hari saya tidak bikin video tentang cabai yang di sini. Jadi sampai ke sana. Jadi seperti itu. Itu masih ada 1-2 lumayan untuk beli obat perawatan yang ada pokatnya, yang ada tomatnya ini. Itu masih ada cabainya 1-2, dan ini insya Allah nanti periode sekitar 2 bulan lagi akan saya tanami lagi penuh ini semuanya. Itu saya persiapkan untuk yang di sini ganti plastik, yang di sana masih plastik bekasnya, yaitu untuk beberapa roll masih plastik bekasnya, dan yang untuk 2 dras yang di sana dan yang di sini akan saya ganti dengan plastik yang baru insya Allah itu. Jadi untuk yang di sini saya sudah menyiapkan tanaman yang seperti ini. Jadi tidak libur sobat tani. Yang di sini belum selesai, saya sudah nanam yang di sini. Insya Allah dalam kondisi seperti ini tomatnya nggak lama lagi ya
ada buahnya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya ketika tomat ini nanti habis Sobat Tani, insya Allah cabai itu sudah mulai merah. Ini menurut program dari Ancer-Ancer ataupun perhitungan Kobe Tani. Terus ketika tomat habis, maka akan dibersihkan, cabainya akan dapat sinar dengan puas ataupun sirkulasinya udaranya bisa penuh. Lain dengan yang di sana kemarin, saya memakai cara 24 hari selisihnya dari penanaman cabai, sehingganya cabai sudah merah, tomatnya masih banyak. Nah ini kalau yang ini, insya Allah nanti tomatnya sudah habis, cabainya baru mulai merah. Kondisi tomatnya sudah mulai berbunga. Dan ini juga Sobat Tani, Kobe Tani sedikit berbagi. Jadi pengerdilan ataupun kerdilnya cabai ini sebenarnya ya tidak saya sengaja, tapi karena saya bersamaan dengan nanam tomat, maka setiap penyemprotannya, dan ini musim hujan, itu saya memakai fungisida, yaitu pada saat menyemprot tomat, dan fungisidanya agak saya perbanyak, sehingganya wajar sekali seandainya cabai ini pertumbuhannya sedikit agak terhambat. Jadi sedikit agak terhambat, tapi karena memang sudah tahu bahwasanya seandainya pemakaian fungisida agak kuat, maka cabai itu, ini menurut versinya Kobe Tani, yaitu pertumbuhannya agak terhambat. Karena apa? Ya, sebenarnya cara kerja fungisida itu adalah untuk mengeringkan sesuatu. Contoh, jamur juga bisa kering. Dia itu untuk pembasmian jamur, karena jamur itu tidak mau di tempat yang kering. Dalam artian kata, kalau kita tempatnya lembab, maka jamur akan keluar, dan fungisida itu bisa secara baik yang kontak ataupun sistemik itu bisa melakukan sedikit, yaitu pengeringan. Maka itu menurut versi Kobe Tani. Dengan demikian, daun cabai yang kena fungisida di masa vegetatif itu pertumbuhannya agak sedikit terhambat dibanding dengan yang tidak memakai fungisida. Namun karena musimnya musim hujan, terus campur dengan tomat, ya otomatis bisa kecipratan ataupun kaburan ataupun ya kena dari fungisida itu sendiri, sehingganya ya ada efek sedikit, bisa agak kerdil dari batang cabainya. Tapi ketika nanti sudah usia generatif, insya Allah tidak banyak jadi masalah, karena memang fungisida juga dibutuhkan untuk tanaman apa yang kita budidaya. Di sini khususnya kalau Kobe Tani berbicara tentang cabai. Nah, tomat ini karena setiap hari hujan, ini Sobat Tani itu sudah mendung lagi. Kita lihat itu mendung sudah rasa-rasa hampir turun, sehingganya ya kalau kita dalam penyemprotan tomatnya tidak secara intensif, maka mungkin ya bisa jadi gagal. Ini tapi alhamdulillah tomat ini kelihatannya agak sedikit kebal Sobat Tani. Saya perlihatkan di bagian sana Sobat Tani, di samping pondok sana yang kemarin sudah saya syuting, bahwasanya seperti apa yaitu pertumbuhan tomat yang pada saat ini usia 1 bulan lebih 3 hari. Nah, yang di dekat pondok sini Sobat Tani, ini sudah seperti ini, rapat, padahal ini penanaman ini termasuk ya dalam waktu 2 hari penanaman, yang di sini dengan yang di sana, tapi sudah berbeda bentuk dari batang tomatnya Sobat Tani. Jadi yang di sini sudah seperti ini, padahal hanya kelang 1 hari, tapi cuaca mungkin yang kurang memungkinkan, sehingganya ataupun pembagian pupuk yang di situ agak kerdil. Tapi kita yakin bahwasanya nanti suatu saat sudah dia dapat pupuk di sana Sobat Tani, itu akan ngejar, karena di situ memang bedengannya agak gede,
Jadi dia di pinggir. Sedangkan sini bedengannya tinggi kecil, dia langsung dapat pupuk, sehingganya alhamdulillah sudah seperti ini. Buahnya embel-embelan ini sobat tani. Hampir semuanya embel-embelan tomatnya. Saya tidak bisa ya mengatakan ini kelebihannya ataupun kelemahannya, saya nggak ngerti karena saya baru menanam 1 kali ini, dan karakternya saya sendiri belum tahu persis. Dia seperti tidak ada pupus untuk pertumbuhan sobat tani, hanya seperti ini. Nah, ini seperti ini kecil-kecil, tapi dia sudah langsung mengeluarkan bunga. Nah, seperti ini. Ini rapetnya seperti ini sobat tani, tidak bisa kita selani lagi. Nah, dan dia seperti ini, kayaknya nggak ada pupusnya, tapi dia juga melakukan pertumbuhan naik dari bawah. Buahnya ada, dan sampai di pucuk ini sudah ada yang sudah 12 tandan. Jadi kalau kita lihat dari ketinggian segini sudah 12 tandan, maka ya kita lihat nanti seperti apa buahnya di finishing tomat ini. Adapun tomat ini kemarin saya semprot sobat tani memakai insektisida, yaitu Thiamethoxam dari Aktara. Terus pakai fungisidanya saya memakai bahan aktif Mancozeb. Jadi saya selalu mengatakan bahan aktifnya sobat tani, mohon maaf karena tidak sedikit ketika saya bicara merek dagangnya, tempat sobat tani ada yang tidak ada. Jadi merek dagangnya tuh ada yang tidak ada. Contoh ya, saya ngomong Aktara, di situ nggak ada Aktara. Saya ngomong Cadillac, di situ nggak ada Cadillac. Kalau Demolis itu hampir ada di mana-mana. Jadi saya ngomong Poskormit yang dari bahan aktifnya Abamectin, di situ nggak ada Poskormit. Yang nggak ada yaitu Promolis gitu. Jadi saya sebutkan sering di dalam video Kobe Tani, itu adalah bahan aktifnya. Sehingganya merek dagang itu apa yang ada di situ, tapi cari aja bahan aktifnya, cara kerjanya insya Allah sudah bisa sama nantinya. Sehingganya tidak tambah membingungkan. Tapi kalau ada yang bertanya tentang merek dagangnya, juga tidak sedikit yang saya beritahukan tentang merek dagang yang saya pakai. Tapi saya sering menyebutkan yaitu tentang bahan aktifnya, karena untuk mempermudah mencarinya, tanya aja sama toko pertaniannya yaitu tentang bahan aktifnya, sehingganya nanti akan dikasih tahu seperti misalkan imidacloprid, metomil, abamectin, sipermetrin, itu banyak sekali merek dagangnya. Itu dari Kobe Tani selalu mengatakan seperti itu. Jadi kalau kurang jelas mohon ya ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Seandainya saya tidak bisa menjawabnya, mungkin saya carikan yang guru yang lebih tinggi, saya tanyakan dulu, sehingganya Kobe Tani bisa berbagi dengan real ataupun dengan benar-benar apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dalam kesempatan ini yang jelas saya kasih tahu tentang penyemprotan tomatnya memakai Mancozeb untuk penjagaan. Nanti bisa untuk penyemprotan berikutnya saya bisa memakai tembaga hidroksida ataupun bisa memakai metil tiofanat, ataupun mungkin ya Mancozeb dengan metil tiofanat saya campur. Jadi seperti itu cara Kobe Tani bertani ataupun berbudidaya baik cabai ataupun tomat. Ya, untuk insektisidanya kemarin pakai Aktara. Terus di cabenya itu, untuk cabenya itu sudah otomatis ikut dari penyemprotan tomatnya. Ketika tomatnya disemprot, mungkin cabenya sudah kaburan ikut dari penyemprotan ikut sekalian makan dari apa yang disemprotkan di tomatnya. Saya kira untuk pertemuan pada
sore hari ini saya cukupkan di sini karena ini sudah rintik-rintik mau hujan Sobat Tani. Nah, sementara saya akan mencarikan yaitu umpan sapi dan umpan kambing. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.